Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Satu Jiwa Seniman Pertempuran. Setelah kemarin saya mengupload tentang video kekerasan oleh preman, persekusi, intimidasi terhadap anggota TNI di Semarang, banyak request dari rekan-rekan, dari teman-teman semua untuk sedikit membahas tentang yang terjadi di Medan, di mana di Medan itu terjadi pengeroyokan oleh sekelompok anggota ormas terhadap prajurit TNI, anggota Raider 100 prajurit setia, sehingga menyebabkan salah satu anggota TNI dari Raider 100 prajurit setia, yaitu adik saya Prada Devriadi, mengalami luka bacok di kepala sehingga menyebabkan salah satu matanya buta atau cacat permanen. Ini sungguh sangat biadab, sangat keji, di luar nalar. Sebelumnya disclaimer dulu ya, akhir-akhir ini kehidupan di Indonesia ini memang dari segi keamanan ketertiban masyarakat sangat kurang kondusif, di mana aksi dari ormas, dari geng motor, begal motor, kelitih dan lain sebagainya sangat meresahkan, bahkan tidak jarang menyebabkan korban jiwa, baik anak-anak, remaja maupun perempuan. Ini sangat kasihan sekali keluarganya. Jadi kita sebagai warga negara ataupun rakyat, kita harus bekerja sama untuk membantu kepolisian menciptakan ketertiban dan keamanan nasional, keamanan ketertiban masyarakat, Kamtipmas, sehingga kalau rekan-rekan melihat ada pergerakan-pergerakan yang mengarah kepada pembuat ketidaknyamanan, menimbulkan keresahan ataupun kerusakan, segera laporkan ke aparat keamanan sehingga segera bisa ditindaklanjuti. Kembali lagi kita membahas ke Medan. Jadi di Medan itu perlu rekan-rekan ketahui, di sana itu ada dua ormas besar, yaitu Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya IPK. Dua-duanya ini sering terjadi friksi, gesekan. Kita tidak bisa menyalahkan ormas, karena ormas itu juga diperbolehkan ya di Indonesia ini, disahkan oleh undang-undang yang mengatur adalah Kementerian Dalam Negeri. Kalau ormas itu belum dibubarkan, berarti dia masih ada kontribusi terhadap negara, terlepas mungkin dari ulah oknum-oknumnya yang mungkin melakukan pelanggaran, tapi negara pastinya melihat sesuatu yang lebih besar. Jadi kita harus garis bawahi di sini. Kita tidak serta-merta langsung teriak-teriak bubarkan ormas, tidak seperti itu. Jadi semua sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian yang berikutnya, ormas itu selama dia masih mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya, tidak bertentangan ataupun ingin mendirikan ideologi baru, kemungkinan masih diperbolehkan dengan berbagai catatan. Itu nanti yang berhak adalah Kementerian Dalam Negeri. Lanjut ke topik. Untuk kronologinya, kronologi secara umumnya yaitu ketika para prajurit itu sedang makan, kemudian didatangi oleh segerombolan orang yang mereka ternyata adalah anggota dari IPK, ormas IPK, kemudian langsung melakukan penyerangan secara membabi buta sehingga mengakibatkan satu orang prajurit TNI dari Raider 100 mengalami luka bacok di kepala sehingga menyebabkan kebutaan di salah satu matanya. Ini luka permanen. Jelas nanti dia sudah tidak bisa melaksanakan tugas operasi seperti rekan-rekannya berjuang di daerah konflik. Kemudian juga organ tubuhnya cacat, sehingga sangat disayangkan. Berapa biaya negara untuk mendidik seorang prajurit hingga dilantik itu kan besar. Dan perjuangannya adik ini juga kebanggaan keluarga, dari mulai seleksi sampai pendidikan tentara, kemudian masuk Raider dan lain sebagainya. Akhirnya harus kandas karena ulah ini preman ini. Preman ini namanya Doli Manurung, ini pelakunya, anggota IPK. Jadi kalau sudah nama pelaku seperti ini, menurut saya sih nggak usah dipakai inisial-inisial, sebutkan aja, nggak perlu takut. Jadi negara tidak boleh kalah dengan ormas anarkis, apalagi sampai merugikan orang lain. Ini niatnya jelas membunuh karena membabi buta, menggunakan senjata tajam. Kemudian pasca kejadian tersebut, akhirnya pihak kepolisian bergerak cepat untuk mencari para pelaku. Walaupun TNI juga ikut mencari, karena kita sama-sama memiliki ilmu ya, Polri dan TNI juga memiliki ilmu untuk menangkap pelaku, menangkap target,
Jadi harus bekerja sama sinergi untuk segera menangkap para pelakunya. Alhasil dikabarkan di media sosial juga bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut, Doli Manurung ini didatangi oleh serombongan OTK berperawakan berpotongan cepak. Tiba-tiba langsung masuk ke rumahnya. Posisi Doli Manurung ini di lantai 3, diseret dari atas menuju lantai 1. Jadi langsung diseret. Kemudian di situ dilakukan salam olahraga di dalam. Doli Manurung ini langsung teriak-teriak sekencang-kencangnya minta tolong dengan harapan supaya mungkin karib kerabat, handai taulan, sanak famili, teman seperjuangan ataupun teman kenalan di jalan itu datang berbondong-bondong untuk membantunya menyelamatkan dari kepungan OTK ini. Tapi ternyata harapannya tidak sesuai ekspektasi. Alhasil kemudian dikabarkan bahwa Doli Manurung ini game over, alias meninggalkan dunianya. Tapi ternyata itu adalah berita hoax. Yang benar, Doli Manurung ini dirawat dalam kondisi kritis, meninggalkan sisa-sisa kerusuhan, kekuatan tinggal 2 watt. Jadi ini hukum sebab akibat. Untuk membersihkan genangan air yang kotor harus disiram dengan air bersih yang kencang. Kan seperti itu. Mungkin kalau kita digigit ular berbisa, itu obatnya adalah serum yang dibuat dari bisa beracun juga. Jadi yin yang, pertemuan antara arus panas dan dingin. Untuk pelaku yang lain, saya yakin sebentar lagi akan segera ditemukan, karena pasti aparat keamanan di sana bergerak cepat untuk menangkap pelakunya. Bergerak bertempur secepat kilat, hancurkan semua musuh negara. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, raiderku siap bela. Ini adalah semboyan raider, semboyan dari rekan-rekan Prada Devriadi tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Raider 100 ini dulu namanya Linut 100 Prajurit Setia, itu sudah terkenal sekali. Ini bukan batalan biasa, ini batalan pemukul yang kredibilitasnya sangat diakui di dunia pertentaraan. Jadi rekan-rekan netizen tidak perlu khawatir, pasti akan segera tertangkap para pelakunya, entah dengan menyerah bendera putih atau bendera kuning atau bendera merah, artikan sendiri. Jadi apapun segala bentuk kejahatan, arogansi itu tidak diperbolehkan di negara kita. Kita harus bersama-sama merajut persatuan untuk memerangi arogansi di jalan raya dan lain sebagainya, demi keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Untuk selebihnya, kalau ada informasi terbaru tentang para pelakunya akan segera saya up nanti di video berikutnya. Dan saya yakin sebentar lagi akan ketangkap, walaupun mungkin pimpinan ormasnya sudah koordinasi, sudah mediasi, tapi akar rumput tidak akan semudah itu, karena kekuatan yang besar itu berasal dari yang kecil, karena sudah mencederai dan melukai, membuat cacat seumur hidup. Itu saya yakin ormasnya itu langsung membunyikan alarm 5000 volt dalam keadaan bahaya, danger. Saya nggak bisa membayangkan nanti apa yang terjadi. Mari kita saksikan sama-sama. Itu saja, terima kasih. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, seniman pertempuran.